Informasi lain pemirsa, dari ribuan warga berkumpul di Tel Aviv menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengundurkan diri. In order to win, we need new leadership. Israel cannot allow itself the continuation of Netanyahu's government and its coalition. We need new leadership. Bagaimana jika dunia yang kita anggap kuat ternyata hanya bertahan dari kehancuran dengan sisa-sisa amunisi terakhirnya? Bagaimana jika kekuatan militer paling ditakuti di Timur Tengah justru terungkap rapuh di hadapan dunia? Inilah kisah nyata yang tak diceritakan di balik layar, tentang malam-malam tergelap Israel dan badai rudal yang hampir meruntuhkan kepercayaan bangsanya sendiri. Ribuan warga memadati jantung kota Tel Aviv. Di antara teriakan dan spanduk, satu suara bergema kuat. Netanyahu, mundur sekarang. Rasa marah dan kecewa mengalir di jalan-jalan Israel. Bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan karena kebenaran pahit yang tak bisa lagi disembunyikan. Israel, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer paling canggih di kawasan Timur Tengah, ternyata menyimpan celah kelemahan yang sangat dalam. Menurut laporan eksklusif NBC News yang mengutip dari 3 pejabat tinggi Amerika Serikat, Israel nyaris mengalami kekalahan telak di hadapan Iran jika saja gencatan senjata tidak segera dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Bukan kemenangan yang menyelamatkan Israel, tetapi keterpaksaan. Gencatan senjata disetujui bukan karena dominasi militer atau strategi gemilang, melainkan karena Israel hampir tak lagi mampu bertahan. Steve Bannon, mantan penasihat Presiden Trump, menegaskan dalam wawancara terbaru bahwa Israel telah bertindak di luar kapasitasnya. Mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah, ungkapnya. Iran melancarkan serangan balik mematikan. Puluhan rudal presisi tinggi menghantam jantung infrastruktur militer Israel di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan mereka, gagal menahan serangan generasi baru milik Teheran. Semalam adalah malam yang brutal bagi warga Israel, ujar Bannon. Bahkan di detik-detik sebelum gencatan, kota-kota besar hampir lumpuh total. Laporan lain dari CNN menyebutkan bahwa situasi saat itu sangat kritis. Kedua negara saling menyalahkan atas pelanggaran kesepakatan, tetapi tak satu pun berani memulai kembali serangan. Karena keduanya tahu, kali ini bisa jadi akhir segalanya. Fasilitas nuklir Iran, termasuk situs bawah tanah Fordo, ternyata masih utuh meski dihantam serangan. Satelit militer Amerika menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak sebesar yang diklaim. Sebaliknya, kondisi Israel jauh lebih memprihatinkan. Stok amunisi menipis, sistem pertahanan melemah, dan tekanan internasional kian mencekik. Ironisnya, di tengah gencatan senjata yang rapuh, Iran justru mengancam akan mempercepat program nuklirnya. Mereka menyatakan secara terbuka akan mengurangi kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional dan memperkuat pengayaan uranium. Sementara itu, puluhan ribu rakyat Israel turun ke jalan. Mereka tidak lagi percaya pada kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar konflik militer. Ini tentang masa depan bangsa, tentang keberlangsungan hidup anak-anak mereka. Spanduk protes membanjiri Tel Aviv, Haifa, Yerusalem Barat, dan kota-kota lain. Pesan mereka jelas, pemerintahan yang hanya berpikir soal perang, bukan rakyat, harus disingkirkan. Namun berbeda dengan Israel, Iran justru semakin menguat. Alih-alih terjadi gejolak internal, rakyat Iran malah semakin solid. Perang yang dimaksudkan untuk mengguncang fondasi kekuasaan di Teheran justru memperkuat posisinya di mata publik. Para pengamat politik sepakat, ini adalah kesalahan perhitungan terbesar Israel dalam sejarah konflik regional. Ori Goldberg, seorang komentator asal Israel, bahkan menyebut bahwa rezim Iran ternyata jauh lebih stabil daripada yang diperkirakan. Mereka mungkin mengalami kerusakan, tetapi mereka keluar dari konflik ini dengan posisi yang lebih kuat secara politik. Inilah realita yang tak banyak dibicarakan, bahwa di balik sorotan, propaganda, dan laporan resmi, ada dunia lain yang menyimpan luka dan kebohongan. Ketika bangsa mulai meragukan para pemimpinnya, ketika rakyat bangkit bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini? Dunia kini menyaksikan bahwa bahkan negara yang dianggap paling kuat pun bisa goyah bila kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri.
Gelombang kekecewaan dan kemarahan terus membanjiri ruang publik Israel. Rakyat yang dulu begitu yakin pada kekuatan militer negaranya, kini mulai bersuara lantang. Di berbagai forum daring, komentar-komentar panjang dari warga Israel memperlihatkan betapa dalamnya luka dan kekecewaan yang mereka rasakan terhadap pemerintah Netanyahu dan hasil akhir konflik dengan Iran. Berikut ini adalah 10 komentar warga Israel yang mencerminkan keresahan dan krisis kepercayaan yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin kita, negara dengan salah satu militer terkuat di dunia, hampir hancur oleh serangan rudal? Ini memalukan. Netanyahu gagal melindungi kita dan tidak tahu kapan harus mundur. Sudah waktunya untuk kepemimpinan baru. Saya menyaksikan hujan rudal di Tel Aviv dan merasakan ketakutan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Di mana Iron Dome kita? Bagaimana mungkin kita kehabisan amunisi? Kami dibiarkan begitu saja. Kita telah mencapai ambang kehancuran, bukan hanya secara fisik, tapi juga moral. Pemerintah menyembunyikan kebenaran dari rakyat, sementara Iran memperkuat diri dan kita hanya mendapat janji kosong. Seumur hidup saya tumbuh dengan keyakinan bahwa kita tak terkalahkan. Dan sekarang, Iran menjadi ancaman nyata dan Netanyahu hanya berdiri menonton hingga kita memohon gencatan senjata. Ini kegagalan besar. Saya mantan tentara cadangan, dan saya bisa katakan saya belum pernah melihat militer kita dalam kondisi seburuk ini. Tanpa amunisi, tanpa koordinasi, dan tanpa kepemimpinan yang berani. Ini bukan lagi soal kanan atau kiri. Ini soal bertahan hidup. Kita tidak bisa terus dipimpin oleh pemerintah yang membawa kita dari satu bencana ke bencana lainnya. Negara kita telah berubah menjadi medan perang ego politik. Alih-alih melindungi warga, mereka melindungi kursi kekuasaan mereka. Saatnya bangun. Gencatan senjata bukanlah perdamaian. Ini hanya istirahat sementara. Dan ketika Iran menyerang lagi, apa yang tersisa untuk kita? Siapa yang akan melindungi kita saat bahkan sekutu kita mulai kehilangan kesabaran? Netanyahu telah gagal sebagai Perdana Menteri. Dia gagal menggentarkan musuh, gagal melindungi kita, dan kini gagal dalam kepercayaan publik. Dia harus mundur. Rakyat kita kuat, tapi sudah lelah. Cukup sudah perang yang tak membawa kemana-mana. Kita butuh masa depan, bukan sekadar bertahan hidup.